Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada kita. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Dan bersyukur karena kita dapat mengawali hari yang baru lagi, dengan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab darah Yesus yang menguduskan kita, yang melayakkan kita, ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Masuk dengan hatiku, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk rumahku, ku masuk menyembah yang maha kuasa.
Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami berserah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Mulialah namamu.
Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Ya sungguh sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, memuliakan-Mu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan keselamatan kami. Engkau Tuhan penolong yang ajaib. Tiada yang mustahil bagi dalam segala keadaan, dalam segala berkat. Engkau tetap Allah. Kau tak berubah. Dulu sekarang selamanya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama, terpujilah. Haleluya.
Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu, Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kau luar biasa, Kau segalanya. Ya Abba, ya Allah, syukur bagimu, syukur bagimu, Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu, ajaib, 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 oh Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Engkaulah penolong yang setia, Engkaulah pengharapan, Engkaulah jawaban, Engkaulah segalanya bagi kami. Pertolongan kami datang hanya daripada-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu.
Kami bersyukur padamu. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hari-hari. Tapi karena ada Engkau yang menyertai dan memelihara hidup kami. Menolong dan pengharap. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang disampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang menolong aku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang disamping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab pertolongan-Mu selalu tepat waktu Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Kami mau terus berharap kepadamu, percaya dan mengandalkan Engkau. Kami mau terus pegang janji firman. Kami simpan dalam hati kami. Pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang 43. Kita baca dulu Bapak Ibu. Mazmur 43 ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Bapak Ibu, Mazmur 43 ini adalah lanjutan dari Mazmur kemarin, yaitu pasal yang ke-42, di mana ini merupakan nyanyian dari Bani Korah, dan pada hari ini Mazmur 43 adalah bait yang ketiga, sedangkan yang kemarin adalah bait yang pertama dan bait yang kedua dengan refren yang sama, dan hari ini adalah bait yang ketiga dengan refren ketiga yang sama juga. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan begini, bahwa ketika nyanyian itu ditulis, itu juga menjadi doa. Dan kita di sini tidak dicatat siapa yang menulis lagu ini, dan tapi kalau dari kata-katanya dengan permainan kecapi, kemungkinan besar penulisnya juga adalah Daud yang dinyanyikan oleh Bani Korah yang adalah kaum Lewi, di mana pada zaman dahulu kaum Lewi yang memimpin puji-pujian, nyanyian di dalam bait suci. Nah, di perikop bait yang ketiga ini adalah saya juga dan kita sudah baca bahwa ini adalah situasi yang membuat pemazmur itu kemungkinan dia stres ya, kalau kita tahu bahwa ketika penulisan itu diulang-ulang, berulang-ulang kali, itu adalah satu pertama sesuatu yang penting, dan juga dia mengalami situasi yang sangat sulit sehingga dia menguatkan dirinya. Dan kita lihat bahwa pada perikop ini hari ini di dalam bait yang ketiga ini, di dalam ayat yang pertama berkata apa? Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Dia mengalami ditipu orang, terus juga dia dikejar-kejar musuh, dan itu membuat
dia depresi. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru itu di dalam Lukas pasal yang Matius 26, di Lukas juga ada tertulis. Kita tentu ingat ketika Yesus di Taman Getsemani. Ketika murid-murid menemaninya di Getsemani dan murid-murid tertidur, di Matius 26 ayat 44, Yesus berkata, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, apa yang didoakan oleh Yesus di Taman Getsemani dengan doa yang sama itu adalah di dalam ayat yang ke-39. Ketika Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, seperti yang dialami juga Yesus pada saat itu, sampai dia mengucapkan doa yang sama untuk ketiga kalinya, dia sampai mengeluarkan pembuluh darahnya itu sampai pecah, dia mengalami depresi sehingga pembuluh darah keringatnya itu keluarlah seperti memang titik-titik darah. Nah, hal ini pun dialami oleh pemazmur ketika dia dikejar-kejar oleh musuh, dia ditipu, dia di tempat asing, seperti yang kemarin dia rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi itu tidak dapat dia lakukan. Nah, dari perikop ini kita mau belajar begini Bapak Ibu. Tetapi di referen yang tadi saya katakan itu diucapkan sampai 3 kali, berarti itu adalah sesuatu yang penting. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa dengan cara inilah, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Heri, bahwa kita harus menguatkan roh kita. Melalui referen ini juga kita melihat betapa pemazmur itu tertekan, dia depresi, tetapi melalui referen pujiannya juga kita juga boleh melihat bahwa dengan cara itulah dia menguatkan rohnya. Kembali saya ingatkan di ayat yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi sulit, pemazmur pada pagi hari ini mengajarkan kita adalah dengan cara kita berkata-kata, menguatkan roh kita. Kita berbicara pada diri sendiri itu mendorong kita untuk bangkit, Bapak Ibu. Dengan cara itu, ini adalah salah satu cara bagaimana kita menghadapi situasi yang membuat kita sulit. Bahkan untuk kita terus teguh menanti pengharapan daripada Tuhan itu satu-satunya cara pemazmur katakan, mari kita menguatkan roh kita. Perkatakan firman yang bisa meneguhkan kita, menguatkan jiwa kita, perkatakan pada diri kita sendiri untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Nah, di poin yang kedua yang saya dapatkan di tengah-tengah pengharapan kita kepada Tuhan, kita harus tetap berespon benar. Mungkin kita seringkali berpikir ketika kita ditipu orang, kita berpikir kita mulai mereka-reka hal-hal yang hal-hal yang jahat untuk kita mungkin balas dendam. Tetapi pemazmur hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi untuk kita terus berharap kepada Tuhan dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Perikop ini pada pasal 43 adalah pasal yang pendek, hanya 5 ayat, tetapi ada 2 poin yang saya dapatkan. Ketika kita punya apapun itu yang kita hadapi, bahkan itu bisa menyebabkan kita stres, depresi, tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh diri sendiri kita yang bisa menolong kita. Selain tentunya Tuhan yang utama, tetapi kita harus membuat diri kita untuk tetap kuat dengan berkata kepada diri kita sendiri, kepada jiwa kita yang di dalamnya ada perasaan, pikiran kita yang
berkecambuk, yang hendak mereka-rekakan hal-hal yang tidak benar, tetapi kita mau tundukkan jiwa kita itu kepada Tuhan, dan kita mau katakan kepada jiwa kita, mengapa engkau gelisah? Tetaplah tenang. Apapun itu kita mau katakan kepada diri kita untuk kembali meneguhkan kita pribadi, kita yang mengalami itu untuk boleh tetap kuat, sehingga roh kita tetap kuat, jiwa kita juga tetap kuat, dan tubuh kita boleh tetap sehat. Dan yang kedua, ketika kita di dalam situasi yang tidak mengenakan, yang disakiti orang, yang ditipu orang, apapun itu, tetaplah berespon benar dan jangan mereka-rekakan hal yang jahat. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah pengharapan kita, proses penantian kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan itu, percayalah bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Itu janji firman Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita percaya bahwa setiap janji-janjinya Tuhan pasti akan genapi. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kita semua boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suami. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita kembali diingatkan seperti prinsip yang kemarin saya ajarkan, bahwa yang perlu kita perhatikan dan kita bangun terus-menerus setiap hari itu adalah roh kita. Karena sekali lagi roh kita itulah justru esensi dari kemanusiaan kita. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi roh kita yang harus lebih diperhatikan. Bagaimana caranya? Saya akan bacakan 2 ayat dari kitab Yudas, ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan mengajar seperti ini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi ingat, roh itu kekal. Jadi hidup kita esensinya itu adalah roh dan itu bersifat kekal. Dan kita punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, seringkali tubuh dan jiwa kita itu bisa diserang oleh situasi, keadaan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang kita alami. Makanya tubuh kita bisa lemah, terus jiwa kita bisa stres, bahkan sampai depresi. Nah, tetapi orang yang membangun rohnya setiap hari, ya salah satu caranya adalah seperti yang kita lakukan setiap hari, setiap pagi, yaitu Coram Deo, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengar firman. Karena sekali lagi ingat, kalau Bapak Ibu masih ingat 3 ciri-ciri ciptaan baru dalam Kristus, yang pertama itu apa? Suka menyembah, karena memang kita ini makhluk penyembah. Roh kita, yaitu esensi kita sebagai makhluk roh, itu esensinya itu suka menyembah. Karena memang kita diciptakan Allah untuk menyembah Dia. Nah, yang kedua, suka firman Tuhan. Kenapa? Karena itu makanan utama roh kita. Sehingga ketika kita melakukan 4M setiap hari lewat Coram Deo, maka roh kita akan kuat. Dan yang ketiga, suka berbuat baik. Karena itu sifat alamiah kita. Nah, saya percaya bagi orang-orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu membangun dirinya setiap hari di dalam Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, menyembah Tuhan, merenungkan firman melalui praktek 4M, Coram Deo, roh kita akan jadi kuat. Dan ketika roh kita kuat, masalah boleh datang, tubuh kita boleh lemah, pikiran kita, kehendak perasaan kita, yaitu jiwa kita bisa galau. Tapi orang yang rohnya kuat, seketika itu juga dia akan meneguhkan pikirannya.
dia akan menghibur perasaannya. Jadi seperti berkali-kali saya katakan, kita sebenarnya nggak harus cari penghiburan terus dari orang lain, cari konseling dengan orang lain terus. Karena ketika roh kita kuat karena firman, karena Roh Kudus dalam hidup kita, ya kita akan tetap tidak akan pernah goyah. Bahkan sekali lagi sebenarnya tujuan Tuhan memanggil kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menjadikan anak-anaknya. Dan kalau kita mengerjakan bagian kita itu membangun diri kita terus di dalam firman, sehingga seperti yang kemarin juga saya katakan, Paulus katakan sekalipun manusia lahir ya kita semakin merosot, tapi manusia batin ya kita semakin kuat, maka harusnya kita ini adalah orang-orang yang justru memberitakan perbuatan besar Tuhan, menasehati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sampai mereka mengalami Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi nasihatnya sekali lagi pagi hari ini, mari terus bangun rohmu, itu esensi manusia kita. Dengan apa? Ya salah satunya dengan korang deo. Terus sepanjang hari memang kita terhubung dengan Tuhan yang sumber segala sesuatu bagi kita. Sehingga ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita alami, itu rasanya mau menekan pikiran kita, mau membuat gundah gulana perasaan kita. Tetapi pada saat itu juga maka roh kita akan menguatkan kita. Tenanglah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Tenanglah hai pikiranku. Jadi sama seperti waktu Yesus bersama murid-murid di tengah amukan gelombang ketika legion berusaha menghalang mereka. Yesus langsung menghardik. Nah, iblis kan akan sering membuat gelombang, badai dalam pikiran-pikiran kita yang berkecamuk. Nah, orang yang rohnya kuat karena dibangun setiap hari, dia akan bisa langsung mematahkan setiap tipu daya iblis. Dalam nama Yesus, aku perintahkan pikiran kau tenang. Seperti beberapa waktu yang lalu, yang mungkin saya pernah cerita, ketika waktu itu saya ingat ketika anak kami sakit, sampai tengah malam dengan gendong, ketika iblis menawarkan pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran yang membuat khawatir. Saya langsung teriak, iblis kau diam ya. Pikiran-pikiran yang sia-sia berhenti. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang menguasai hati dan pikiranku. Nah, orang yang membangun dirinya, rohnya kuat, dia nggak akan goyah dalam situasi apapun. Masalah boleh datang, pikirannya boleh tergoncang, seperti ilustrasi yang berkali-kali juga saya katakan, seperti pesawat yang mengalami turbulensi, sesaat mungkin rasanya pesawat itu seperti terhempas, tapi sesaat itu juga maka alarm akan bunyi, pull up, pull up, pull up. Dan ketika roh kita memberikan alarm itu untuk pull up, ya kita kerjakan bagian kita, memperkatakan firman, mengucapkan firman. Atau minimal seperti saya katakan, hafalah banyak lagu Bapak Ibu. Sehingga seperti apa yang disampaikan istri saya pagi hari ini, sampai 3 kali, 3 bait. Yang berkali-kali saya katakan, kalau 5 kali kau nyanyi hatimu masih galau, nyanyi sampai 10 kali. Kalau 10 kali hatimu masih gelisah, nyanyi sampai 50 kali. Nyanyi sampai benar-benar engkau tuh merasa engkau sedang ngomong dengan Tuhan. Dan jiwamu ditenangkan dan disegarkan. Bahkan mungkin sampai engkau bisa nangis bercucuran air mata. Bahkan sampai akhirnya kau nggak bisa lagi berkata-kata dan kau cuma berkata, Tuhan, kuatkan teguhkan hatiku. Itu ciri-ciri orang yang rohnya kuat Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan mau ingatkan 2 hari ini kepada kita. Jadi mari bangun rohmu. Bukan berarti saya sekali lagi melarang Bapak Ibu memperhatikan hal-hal yang physically, yaitu tubuh. Silakan, tapi jangan pakai prinsip dunia, luar ke dalam. Yang benar adalah dari dalam keluar. Orang yang rohnya kuat, jiwanya tenang, tubuhnya pasti sehat otomatis Bapak Ibu. Orang yang rohnya kuat, jiwanya tenang, penuh hikmat Tuhan, pasti dia akan olahraga, dia pasti akan jaga pola makannya, dia pasti akan jaga pola tidurnya. Jadi jangan terbalik hidup ini Bapak Ibu. Jangan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Itu yang benar Bapak Ibu.
Jadi apa yang harus kita perhatikan? Roh kita. Nah, cuman sayangnya banyak orang yang tertipu karena iblis kan suka membolak-balik keadaan, bahkan membolak-balik firman. Makanya banyak orang lebih fokus pada hal-hal yang lahiriah, jasmani, olahraga, bahkan seperti berkali-kali saya katakan, coba Bapak Ibu cek hidup Bapak Ibu. Lebih banyak mana yang Bapak Ibu spend untuk lahiriah atau rohani? Bahkan kadang untuk lahiriah kita bisa keluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Untuk beli suplemen lah, untuk nge-gym lah, untuk olahraga. Sekali lagi nggak salah hal itu semua Bapak Ibu. Nggak salah. Tapi salahnya adalah ketika kita pikir kalau kita jaga hal itu, maka kita akan kuat. Itu yang salahnya di situ Bapak Ibu. Kita bisa beri waktu untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana dengan roh kita? Kita bisa beri waktu lebih nggak untuk membangun roh kita setiap hari? Bahkan kita masih bisa memberi lebih banyak uang nggak untuk mengelola roh kita semakin kuat? Kan kadang saya mau katakan nggak butuh uang kok untuk mengelola roh kita. Cuman kita punya komitmen dan konsistensi untuk memberi waktu. Dan sekali lagi saya bersyukur ada di antara Bapak Ibu yang sejak dari hari pertama kita Koram Deo sampai hari ini itu konsisten. Sama Alien, Celita, Kojuni Samuel, dan banyak orang di antara Bapak Ibu yang memang konsisten terus. Ya kalaupun ada yang bolong, ya satu. Tapi jarang sih. Yang selain yang saya sebut tadi ya, ada kadang nanti 3 hari muncul. Makanya sampai ada di antara kita akan ledekan, wah ini kadang koram deo, kadang karam deo. Ya udah nggak apa-apa, tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan. Mari jauh lebih penting kau urus rohmu, bangun rohmu, supaya ketika kau menghadapi situasi sulit, tekanan apapun, maka rohmu itu akan menguatkan jiwamu, menghibur jiwamu, dan itu akan membuat tubuhmu tetap kuat. Jadi, mari beri lebih waktu, apapun lah, untuk membangun rohmu. Yaitu sekali lagi, nanti Bapak Ibu baca lagi Yudas 1 ayat 20-21. Coba renungkan hidupmu hari ini sekali lagi. Apakah engkau memberi waktu lebih untuk membangun rohmu? Atau justru engkau memberi waktu lebih, bahkan tenaga, uangmu, untuk membangun hal-hal yang fana, yang hanya sementara. Dan terbukti ketika kau menghadapi tekanan, itu semua juga jadi sirna, sia-sia, nggak ada gunanya. Tapi sekali lagi saya mau kasih garansi dan jaminan. Ketika setiap kita membangun roh kita, setiap hari, mau ada masalah, nggak ada masalah, bangun rohmu, hubunganmu dengan Tuhan semakin intim. Maka ketika masalah itu datang, itu nggak akan menggoyahkan hidup. Jadi jangan berusaha membangun hubungan intim dengan Tuhan itu kalau cuma lagi punya masalah. Baru sibuk cari Tuhan, sibuk mau baca Alkitab. Jangan-jangan justru hatimu udah galau, kacau balau, udah nggak konsen lagi ngurusin hal-hal seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, bangun rohmu. Karena saya banyak temukan orang kalau udah kacau, balau, galau, bahkan dia pikir dia berusaha mau konseling, nasihat. Begitu dinasihati firman Tuhan juga udah ditolak sendiri. Karena itu tadi pikirannya sudah kacau balau. Tapi mari nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Bangunlah rohmu setiap hari. Karena itulah yang utama. Dan ketika rohmu kuat, jiwamu pasti akan tenang. Tubuhmu pasti akan sehat dalam kondisi apa. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Willy ya, tugas doa Iya, ya. Pak. Oke, silakan Will, nanti ditutup oleh istri saya. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami kembali diteguhkan kembali Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan.
Dan kami juga diingatkan untuk membangun roh kami, Tuhan. Kami percaya ketika roh kami dikuatkan, Tuhan, apapun permasalahan hidup kami, semuanya juga dikuatkan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami mau mempraktekkan 4M, Tuhan, untuk membangun roh kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati Bu Vincent, Tuhan. Berkati pelayanannya, Tuhan. Berkati suaminya Pak Heri dan anak-anaknya, Tuhan. Berkati setiap kegiatan apa yang ia kerjakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Vincent yang pasca operasi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada pemulihan di dalam hidupnya, Tuhan. Dan untuk saraf matanya, Tuhan, yang didiagnosa dokter terjadi putus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Segala dokter adalah Engkau, Tuhan. Kami serahkan Vincent ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pemulihannya, Tuhan, berjalan dengan baik. Engkau kuatkan juga, Tuhan, untuk seluruh keluarganya, baik itu istri, anak-anaknya, orang tuanya, Tuhan. Kau beri kekuatan, beri penghiburan, Tuhan, untuk selalu menemani dan menjaga Vincent, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, keluarga ini, Tuhan, keluarga yang Kau berkati selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Vincent ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Mirianti, Tuhan, yang di dalam perjalanan Jombang menuju Madiun, Tuhan, dan sehabis itu dari Bandung ke Jakarta. Kau sertai selalu perjalanannya, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, di dalam perjalanannya sampai dengan tujuan dengan baik, Tuhan. Kami percaya, kami serahkan keluarga Bu Mirianti ke dalam tangan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini maupun tidak hadir, Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan kami, mulai pagi ini sampai malam nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati, Kau menyertai kami selalu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, untuk bangsa Indonesia. Engkau menyertai bangsa ini, Tuhan, menyertai pemimpinnya, baik itu presiden sekarang Jokowi maupun presiden terpilih nanti. Engkau kasih roh takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil berasal daripada-Mu. Eh, untuk memberkati seluruh bangsa ini, untuk memberkati seluruh rakyat ini, Tuhan. Biarlah bangsa ini dikelola dengan baik, baik itu hasil buminya maupun hasil alamnya, Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuki hari baru ini bersama-sama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal maga menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, kalau tidak ada koneksi, saya meeting ya Bapak Ibu ya.